Salam damai bagi kita semua. Shalom. Mari kita baca perikop yang singkat dari kitab Keluaran bab 22 dengan judul perikop Peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop yang sangat singkat, hanya 3 ayat, tetapi isinya sangat penting. Ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Tapi apakah hanya perempuan? Tentunya tidak ya. Ahli sihir, siapapun, perempuan, laki-laki, itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Tukang guna-guna yang melakukan berbagai macam sihir, santet, dan segala macam yang berbau hal-hal yang gaib, itu adalah bersekutu dengan roh-roh kegelapan. Jadi janganlah lakukan itu, sebab itu adalah dosa yang sangat keji. Zamannya Musa, orang yang seperti itu jangan engkau biarkan hidup. Kalau sekarang ini, setelah Yesus datang, orang seperti itu diberi kesempatan untuk bertobat, untuk meninggalkan kebiasaan kejinya dan mengikuti Tuhan yang benar, bertobat dan kembali kepada Tuhan, tidak lagi melakukan hal-hal yang santet, guna-guna, sihir, bersekutu dengan roh-roh kegelapan. Tinggalkan semua itu. Kemudian poin yang kedua, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Di sini adalah penyimpangan seksual. Ya, kalau hanya tidur dengan binatang, kan kadang ada orang yang tidak punya saudara, tidak punya suami, tidak punya istri, tinggal sendirian di rumah, single seumur hidup. Mereka ditemani oleh seekor binatang. Ya, mereka tidur dengan binatang, tetapi bukan dalam arti yang negatif. Binatang itu adalah teman ya. Jadi juga menjadi penjaga. Kalau ada maling, kalau binatang itu adalah anjing, dia akan menggonggong dan seterusnya. Jadi ya, teman bercanda ya. Sekarang kan banyak orang yang piara binatang ya. Bahkan tidurnya di satu ranjang sama dengan yang punya, tapi dalam arti yang positif. Di sini artinya siapa yang tidur dengan seekor binatang ini, maksudnya adalah berbuat penyimpangan seksual dengan binatang. Itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Pastilah ia dihukum mati. Ada itu. Ya, saya juga sampai geleng-geleng kepala ya. Ada ya orang seperti itu, yang berbuat sesuatu yang keji dengan seekor binatang. Penyimpangan itu memang sakit mental, jadi harus disembuhkan. Dan banyak lagi penyimpangan seksual di abad ini. Kita hidup di abad informasi, teknologi. Kita bisa lihat di Google berbagai penyimpangan seksual. Ada banyak bahkan dipromosikan ya, dengan propaganda, dengan parade. Ada itu namanya Pride Parade, parade kebanggaan. Mereka bangga menjadi orang yang menyimpang secara seksual. Ada LGBT. Ya, coba lihat itu. Ya, lambangnya pelangi. Itu di Eropa, Amerika, Australia, beberapa di Taiwan, sekarang bahkan di Thailand. Yaitu sangat keji bagi Tuhan.
itu adalah penyimpangan. Apalagi itu dipromosikan dengan sebuah festival, parade, mempromosikan penyimpangan seksual. Itu sudah rusak-rusakan, hancur-hancuran secara moral, hancur-hancuran. Itu seperti zamannya Sodom dan Gomora. Hati-hati, segeralah berubah. Paling nggak apa? Ya namanya penyimpangan, kadang-kadang kita mengalami kelainan ya, abnormalitas. Tapi abnormalitas itu jangan dipromosikan. Sebaliknya, carilah pengobatan. Kalau bisa diobati, baik. Kalau tidak bisa diobati, ya sudah, jangan dipromosikan. Jangan malah dipromosikan ya. Itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Lalu, siapa mempersembahkan korban kepada Allah lain akan ditumpas. Ya Allah-Allah yang lain tuh ya, ada berhala-berhala, menyembah yang bukan kepada Tuhan yang benar. Macam-macam lah ya. Ya hati-hati, sebab Tuhan memandang itu sebagai kekejian ya. Tuhan tidak mau diduakan. Kalau manusia mau diduakan ya, bahkan diempatkan. Udah 2 tambah lagi 2 jadi 4. Ada yang mau diempatkan, dijadikan yang keempat. Tuhan gak mau. Tuhan mau disembah, mau disayangi sendiri. Karena Tuhan yang benar ya. Gak bisa kita menyayangi Tuhan dan menyayangi sihir, menyayangi penyimpangan. Gak mau Tuhan. Menyayangi Allah-Allah lain, gak mau. Jadi Tuhan gak mau diduakan. Jadi namanya perkawinan tuh antara laki-laki dan perempuan satu aja, sampai mati. Kalau sudah mati boleh cari lagi pasangan yang baru, gak apa-apa. Sudah mati, sudah selesai, boleh cari yang ganti yang lain. Tapi sampai mati, sampai maut memisahkan. Lebih dari itu, Tuhan memandang itu sebagai suatu dosa yang keji. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.